Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa supaya pembelajaran berjalan dengan baik. Berdoa dipimpin ketua kelas. Persiapan berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimni rusdi wa akhirni min syarri nafsi. Amin. Ya, terima kasih. Sekarang saya absen. Brilian Ronald Adi Pratama. Hadir. Diandra Ayu Octavia. Hadir. Diki Bayu Saputra. Hadir. Fajri Olali. Dade Satria Eka. Hadir. Yuanita Gunarsari. Rizka Nindi. Dani Dwi Saputra. Habis Kurniawan. Kuisa Fendi. Hadir. Raditya Sunardi. Hadir. Ya, jadi yang tidak hadir hari ini satu anak ya anak-anak. Ya. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar materi tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup. Coba ada yang tahu apa itu Al-Quran? Ya. Al-Quran firman Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Rasulullah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perkataan malaikat Jibril yang tertulis di dalam musbah itu yang disampaikan kepada kita secara mutawatir. Terus apa fungsi Al-Quran anak-anak? Sebagai penghibur bagi umat manusia bila akhir zaman, menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya dan membuat pokok agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, anak-anak, ya. Kali ini kita akan belajar materi Asmaul Husna. Ya, coba anak-anak, ya. Apakah kalian ada yang tahu apa itu Asmaul Husna? Asma beberapa nama, husna, baik atau indah. Ya, jadi Asmaul Husna itu beberapa nama Allah yang baik atau indah. Coba jumlah Asmaul Husna ada berapa anak-anak? Alhamdulillah, hebat semuanya. Ya, anak-anak, tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, ya, menjelaskan sifat serta makna nama Allah yang berkaitan dengan Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Yang kedua, menjelaskan contoh-contoh penerapan iman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Al-Alim, Al-Khabir,
yang kita pelajari hanya 4 ya. Asmaul Husna ada 99, tetapi yang kita pelajari hanya 4 ya. Nah, ayo anak-anak silakan kalian perhatikan video yang saya Ini kita akan belajar tentang meneladani nama dan sifat Allah untuk pendidikan hidup. Tujuan pembelajaran 1, menjelaskan sifat serta makna nama Allah yang berkaitan dengan Asma al-Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Yang kedua, menjelaskan contoh penerapan iman kepada Allah melalui Asma al-Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Yang ketiga, mengimplementasikan sifat Asma al-Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Al-Asma al-Husna dibentuk dari kata al-asma, bentuk jamak dari kata al-ism, memiliki arti nama, dan al-husna artinya terbaik atau indah. Jadi Asmaul Husna dapat diartikan sebagai nama-nama Allah yang baik dan indah, di mana nama-nama tersebut menjadi bukti keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenal Allah melalui beberapa lafaz al-asma al-husna. 1. Al-Alim. Al-Alim diambil dari kata ilm yang memiliki makna sesuatu yang terjangkau sesuai dengan keadaan sebenarnya. Dalam penerapannya, sifat al-alim pada Allah mendorong manusia untuk memiliki pengetahuan, dan diharapkan ilmu yang dimiliki digunakan untuk kemudahan dalam mengarungi kehidupan dunia, dan kehidupan dapat dilaksanakan dengan mudah. Yang kedua, al-khabir. Al-khabir artinya memberitahu. Maksudnya, Al-Quran sebagai kalam Allah memberikan informasi kisah dan peristiwa orang-orang terdahulu. Perilaku yang mencerminkan pengakuan bahwa Allah Maha Memberitahu adalah dengan kita berbagi ilmu pengetahuan yang dimiliki kepada orang lain. Yang ketiga, As-Sami'. As-Sami' memiliki arti bahwa Allah Maha Mendengar. Allah mendengar suara apapun di dalam semesta ini. Tidak ada satu suara pun yang luput dari pendengaran. Perilaku yang mencerminkan bahwa Allah Maha Mendengar, yaitu kita mau mendengarkan pembicaraan orang lain, apalagi kalau yang berbicara adalah orang tua atau ibu. Dan meskipun kita tidak senang terhadap apa yang disampaikan orang lain. Yang keempat, al-ghasfir. Al-ghasfir memiliki makna bahwa Allah Maha melihat segala sesuatu. Penglihatan Allah menjangkau segala sesuatu, bahkan yang lembut dan kecil sekalipun. Langit dan bumi serta seluruh alam semesta tidak luput dari penglihatannya. Cerminan perilaku bahwa Allah Maha melihat yaitu dengan diwujudkan ketelitian dan mawas diri dalam setiap pekerjaan, dan kita didorong untuk cermat serta cerdas dalam menghadapi persoalan. Anak-anak, hari ini kita cukupkan. anak-anak, jadi video yang telah kalian lihat tadi, kira-kira ya, apakah ada materi yang belum kalian pahami? Hah? Ayo anak-anak.
Saya dari kelompok pertama akan menyampaikan tentang materi Asmaul Husna Ali berasal dari Ali yang artinya sesuatu yang terjangkau sesuai dengan keadaan dunia. Dalam penerapannya sifat Ali kepada Allah mendorong manusia untuk memiliki pengetahuan dan dihadapkan dengan ilmu dan dimiliki tenaga untuk kemudahan dalam mengarungi kehidupan di dunia dan kehidupan dapat disamakan dengan mudah. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan duduk. Ya, jadi anak-anak, al-alim itu artinya ya maha mengetahui ya, atau yang terjangkau. Al-alim dari kata ilmu. Ya, jadi kita mengetahui atau mengetahui Allah itu tidak terbatas. Jadi ya Allah mengetahui apapun yang kita lakukan, baik yang ya nampak maupun yang bisa sembunyikan. Sekarang kelompok kedua yaitu tentang al-khabir. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi tentang Asmaul Husna Al-Khabir. Al-Khabir artinya memberitahu. Al-Quran sebagai kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan informasi kisah dan peristiwa orang-orang terdahulu. Melalui Al-Quran pula dapat diketahui bahwa peristiwa kiamat dan kehidupan akhirat diberikan gambaran informasi oleh Allah, baik yang tampak maupun tidak tampak. Perilaku yang mencerminkan pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha memberitahu adalah dengan ikhlas berbagi ilmu pengetahuan yang dimiliki kepada orang lain. Ya, terima kasih. Kelompok ketiga, silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang Asmaul Husna As-Sami. As-Sami memiliki arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar. Suara apapun di alam semesta ini dapat terdengar olehnya. Tidak ada satu suara pun yang tidak luput dari pendengarannya. Meski suara itu pelan, perilaku yang mencerminkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar, yaitu kita mau mendengarkan pembicaraan orang lain, apalagi kalau berbicara adalah orang tua atau guru. Meskipun kita tidak senang terhadap apa yang disampaikan orang lain. Terima kasih. Ya, terima kasih. Berlanjut pada kelompok keempat yaitu tentang Asmaul Husna Al-Ghafir. Ya, silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi tentang Asmaul Husna Al-Ghafir. Al-Ghafir memiliki makna Allah SWT Maha melihat segala sesuatu penglihatan. Allah menjangkau segala sesuatu bahkan yang lembut dan kecil sekalipun langit dan bumi dan seluruh alam semesta tidak luput dari penglihatannya. Cerminan perilaku bahwa Allah Shallallahu Alaihi Wasallam Maha melihat dapat diwujudkan dengan ketelitian dan mawas diri dalam setiap pekerjaan. Kita didorong untuk cermat dan cerdas dalam menghadapi persoalan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi anak-anak Asmaul Husna ya, yang kita pelajari hari ini Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir. Jadi dengan Asmaul Husna
sehingga kita presentasikan. Coba anak-anak tadi masing-masing kelompok sudah menyampaikan hasil diskusinya. Sekarang kita menyimpulkan hasil temuan karya tadi dari diskusi tiap-tiap kelompok. Kita gabung jadi Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir. Coba langsung ya, siapa kita tunjuk ya semua dari Mbak Kiki, silakan maju hasil dari kesimpulan yang sudah dibahas satu persatu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil diskusi masing-masing kelompok tentang Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, Al-Sami, dan Al-Bashir. Perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, Al-Sami, dan Al-Bashir diantaranya: 1. Mewujudkan percaya diri atas ilmu yang diberikan oleh Allah untuk menjelaskan kebenaran. 2. Tekun dalam belajar pada sesuatu yang dianggap baik oleh agama. 3. Berperilaku jujur dalam perkataan dan perbuatan sehari-hari. 4. Teliti dalam belajar dan menjelaskan soal dan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. 5. Senantiasa mendengar berita dan nasihat bapak ibu guru. 6. Menjadi pendengar yang baik. 7. Memiliki pandangan ke depan sehingga mampu secara bertahap mewujudkan cita-cita yang dikehendakinya. Ya, terima kasih. Ya, jadi anak-anak itu tadi adalah tentang perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna dari Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir, yaitu yang pertama mewujudkan percaya diri ya terhadap ilmu yang telah diberikan oleh Allah untuk menjelaskan kebenaran. Ya, itu yang kedua, tekun dalam belajar, karena kita sebagai pelajar, maka tugas kita adalah belajar. Ya, harus belajar dengan sungguh-sungguh. Ya. Terus yang ketiga, kita harus mempunyai perilaku jujur dalam perkataan, ya. Dalam perbuatan juga kita harus berperilaku yang baik, jujur, ya, tidak. Yang ketiga, teliti dalam belajar. Ya, kita harus teliti. Ketika ujian, kita tidak terburu-buru ketika mengerjakan ulangan, tetapi kita harus hati-hati atau teliti. Ya. Yang keempat yaitu senantiasa mendengarkan. Ya, perintah orang tua atau nasihat-nasihat dari orang tua, bapak, ibu guru kita. Menjadi pendengar yang baik, tetapi jangan sampai kita mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Ya, terus memiliki pandangan ke depan atau visioner. Ya, yang mampu secara bertahap mewujudkan cita-cita yang dikehendaki. Jadi keinginan kita atau cita-cita kita apa itu harus ya kita memikirkan itu. Ya, anak-anak dari pembelajaran hari ini kita bisa menyimpulkan bahwa Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang apa tadi? Baik atau indah. Jadi Allah memiliki nama-nama yang baik dan indah. Asmaul Husna tadi berapa jumlah Asmaul Husna? 99. Ya. Terus siapa yang membaca Asmaul Husna, maka Allah akan ya mendapatkan kebaikan dalam kehidupannya. Ya. Mempunyai keutamaan ya yang bermanfaat agar diri menjadi lebih baik. Coba anak-anak kita tadi bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Menyenangkan apa tidak? Atau ada sesuatu yang perlu kita perbaiki? Menyenangkan. Kira-kira adakah
ada. Tidak ada. Ya, anak-anak, minggu depan kita akan belajar materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Ya, cukup pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan berdoa. Ya, doa hamdalah kita